Pemirsa telah hadir bersama kami di studio Jopos TV Natalia Chow, Chief Sales and Marketing Dana Prospera ya. Kalau kita tahu bahwa belakangan ini banyak finansial teknologi yang beredar di Indonesia, apa bedanya Dana Prospera dengan fintech lainnya di Indonesia? Baik, kebetulan kita merupakan koperasi digital pertama di Indonesia yang berbasis financial technology. Karena kebanyakan di Indonesia itu koperasi masih tradisional. Jadi bedanya kita, karena kita online, jadi semua orang bisa mengakses kita dari manapun. Kalau koperasi tradisional itu kan orang harus datang dan lokasinya harus ada. Kalau koperasinya ada cabang baru orang bisa datang. Kita tidak perlu, jadi hanya dengan ada handphone atau komputer, itu otomatis bisa login, bisa lihat. Dan kelebihannya kita itu kita memberikan pendanaan langsung ke UMKM. Jadi micropreneurs, di mana dari sana para user atau yang ingin menabung di kita itu bisa melihat langsung proyek-proyek yang kita punyai apa. Jadi mereka otomatis langsung melihat mau mendanain bidang apa. Misalnya kita bicara perikanan atau perindustrian atau industri kreatif. Bahkan kita juga ada pembiayaan untuk movie. Jadi kita sangat terbuka sekali untuk industri-industri yang memang kita bisa biayai. Tetapi di sini yang harus saya sampaikan bahwa kita tidak sembarangan memberikan pembiayaan. Jadi yang kita lakukan, kita ada tim khusus untuk mengawasin, untuk melihat apakah bisnis itu legit. Jadi dan kelebihan kita juga, kita tidak sembarangan membiayai tanpa adanya jaminan. Baik, kalau kita bicara soal koperasi, ada persyaratan siapa saja yang bisa mendaftar di Dana Prospera ini? Untuk sekarang ini kita pendaftaran itu satu adalah warga negara Indonesia. Sudah pasti. Sudah pasti. Jadi harus memiliki KTP dan ada buku tabungan. Okay. Karena di saat nanti register sangat mudah sih Mas. Sebenarnya hanya perlu email sih. Email dan nanti akan ada password dan dari sana tinggal login ke web kami dan sana akan melengkapi informasinya, salah satunya memberikan kopi KTP, memberikan kopi buku tabungan. Karena kenapa butuh buku tabungan? Karena nanti akan ada bagi hasil yang dibayarkan dan nanti pokok yang harus dikembalikan harus ke rekening itu. Baik, ada proses verifikasi nggak ketika saya contohnya ingin mendaftar di Prospera? Ada keterangan lolos atau tidak lolosnya ketika kita mendaftar? Pasti. Apa yang menyebabkan lolos atau tidak lolos? Dari admin akan dicek untuk legalitasnya semuanya dan biasanya kita akan konfirmasi juga by telepon untuk kita lihat semuanya. Dari sana setelah verifikasi baru nanti akan tertulis sudah terverifikasi dengan admin. Biasanya 1 hari kerja. Baik, setiap koperasi ada syarat khusus yakni besaran biaya yang akan disetorkan ke Prosperanya. Contoh saya mendaftar, kemudian apakah ada pertanyaan ataupun ada pilihan berapa besaran saya harus menyetor dana ke Prospera? Kebetulan kalau setor dana itu kita tidak ada di awal, tetapi di saat ingin mulai untuk melakukan pendanaan, itu pendanaan kami dimulai oleh Rp100.000. Okay. Jadi kenapa kami memberikan Rp100.000? Karena kami ingin masyarakat Indonesia belajar untuk menabung, Mas. Belajar untuk menabung, jadi lebih mengerti bahwa menabung itu nggak mahal kok. Okay. Hanya dengan Rp100.000 kita bisa mulai menabung. Dengan bagi hasil yang kita bisa bicarakan bahwa bagi hasil yang cukup menarik. Besarannya belum bisa sekitar dipublikasikan? 9% sampai 12%. 9-12% hitungannya per tahun. Oke. Kalau tadi Anda menyebut bahwa dana yang disetorkan oleh sebut saja nasabah, bisa begitu ya, nasabah ke Prospera akan dialihkan ke usaha-usaha yang memang sudah terdaftar di Prospera. Betul sekali. Apakah si nasabah ini bisa tahu jenis usaha apa yang disalurkan? Misalnya uang saya bisa tahu nggak Prospera akan salurkan kemana aja gitu? Ya. Sampai per hari ini kita sudah membiayai lebih dari 10.000 jenis UMKM di Indonesia. Saya bagi di segmented itu kita ada di pertanian, perkebunan, industri kreatif, trade and services, kita juga ada pariwisata dan yang lain-lain termasuk pembiayaan untuk para TKI yang ingin berangkat kita juga ada. Okay. Dan sebenarnya sangat mudah sekali di saat user atau calon nasabah itu login ke website Dana Prospera. Di sana akan terlihat semua proyek-proyek yang ada saat ini. Dan proyek itu semuanya ada jangka waktu. Jadi kalau di saat jangka waktu periode itu selesai, maka proyek yang sama tidak akan bisa didapatkan lagi.
Jadi kita akan ada proyek-proyek lain lagi. Dan seperti sekarang ini kita sedang ada peternakan sapi, ada pembiayaan untuk usaha baru. Contohnya warung makan, itu juga kita ada. Jadi semuanya kita sangat transparan, Mas. Jadi untuk para nasabah untuk mulai mau invest itu, jadi dia tahu, oh saya kok kepengen di bidang pertanian misalnya. Jadi dia bisa melakukan pendanaan di bidang pertanian. Dan di sana akan ada detailnya semua, lokasinya di mana, jenisnya apa, terus jangka waktu berapa lama, dan bagi hasilnya berapa banyak. Itu semua ada di website kami. Baik, hingga saat ini berapa lama sudah berdiri Prospera? Dana Prospera sudah 2 tahun, Mas. Baik, selama 2 tahun ini apakah ada satu jenis usaha yang bisa dikatakan paling banyak diminati? Karena memang tidak dipungkiri bahwa si nasabah memilih jenis usaha pasti yang menguntungkan kan, dan lain sebagainya. Bisa diinformasikan? Kita sekarang ini yang terbanyak itu memang lebih banyak di service. Service itu salah satunya contohnya pembiayaan toko kue, pembiayaan warung makan, pembiayaan kopi. Itu paling banyak karena jenisnya kita banyak memang. Dan kebutuhan permodalannya biasanya tidak terlalu besar. Tapi selain itu kita juga ada di properti, Mas. Properti karena kita juga ada properti untuk yang menengah ke bawah, di mana harga itu dimulai dengan 100 juta untuk perumahannya. Jadi di sana banyak sekali juga yang berminat untuk ini, mendanai itu. Karena menarik gitu, karena untuk rumah itu 100 juta dan rumahnya desain, rumah baru di lokasi yang cukup bagus, semua orang tertarik. Baik, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah keamanan gitu kan. Ketika koperasi offline pun keamanannya masih dipertanyakan, apalagi yang online. Bagian ada jaminan keamanan terkait hal tersebut? Ya. Salah satu kelebihan lain dari Dana Prospera, kita tidak memberikan pendanaan tanpa ada jaminan aset. Jadi setiap pendanaan yang kita berikan selalu ada jaminan aset yang senilai 150% sampai 200% dari dana yang dibutuhkan. Jadi di sana kami juga melakukan penilaian untuk jaminan juga, Mas. Jadi tidak sembarangan kita terima jaminan tapi kita tidak cek. Kita cek semuanya. Jadi kita benar-benar hati-hati dalam ngecek legalitas. Selain itu, Dana Prospera sendiri kita itu diawasi oleh Kemenkop dan Keminfo. Oke. Jadi kalau kita bilang bahwa apapun yang kita lakukan itu kita terlisensi dan diawasi oleh Kemenkop dan Keminfo. Baik, kalau ada pemirsa Jawa TV yang menyaksikan tayangan kali ini, begitu, apa yang bisa Anda informasikan manfaat utama mereka bergabung ke Dana Prospera? Oke, Dana Prospera sendiri sebenarnya kita ingin memberikan pengalaman untuk menabung dengan bagi hasil yang cukup menarik, di mana kita bisa bantu dalam perencanaan untuk pendidikan anak atau untuk hari tua. Tapi selain itu kami juga tidak menutup kemungkinan bagi pemirsa yang ingin memiliki usaha. Contohnya usaha di bidang UMKM, mungkin di bidang makanan atau pariwisata atau bahkan belajar di properti. Karena dari kami sendiri selain kami memberikan pendanaan ke para UMKM, kami melakukan pembinaan, Mas. Jadi bukan hanya kami memberikan pendanaan lalu kita lepas saja gitu. Enggak, kita memberikan pembinaan, bahkan kita bantu supaya bisnis dia tetap berjalan lancar dan menuju ke ekspor. Itu terjadi juga, Mas. Jadi kita bantu untuk repackaging atau kita bukakan jalan untuk menuju ekspor level, itu kita juga bantu. Ada yang sudah kita lakukan. Bahkan banyak UMKM yang sudah kita bina sampai as per hari ini, itu kita bisa bantu untuk duplikasi, Mas. Misalnya kita bikinkan franchise-nya. Oke. Kita bantu untuk usahanya supaya bisa jadi franchise. Atau untuk orang baru yang kok kepingin punya usaha baru, tapi nggak ngerti nih mau usahanya apa. Kalau mulai sesuatu yang baru, resikonya kan banyak. Kita nggak tahu resikonya apa aja. Nah, oleh Dana Prospera kita bisa bantu. Kita ada nih jenis usaha yang sudah kita bina dan sudah berhasil sampai di sini. Mungkin kalau mau, kita bisa bantu untuk memulai sesuatu. Baik, sebelum kita mengakhiri, mungkin bagi pemirsa Jawa TV yang baru bergabung, bagaimana caranya mereka bergabung bersama Dana Prospera? Boleh diinformasikan? Boleh, website kami itu di www.danaprospera.id dan kita juga ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungin. Baik, terima kasih Mbak atas informasinya. Semoga ini menjadi
pilihan baru warga Indonesia untuk melakukan koperasi begitu ya. Terima Baik, kasih. Terima kasih.